Berikutnya kita membahas tentang targeting. Nah, targeting itu penetapan target pasar. Segmentasi pasar mengungkap peluang segmen pasar perusahaan. Kemudian perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen yang ada tadi dan memutuskan seberapa banyak dan jenis segmen yang akan dilayani. Nah, jadi sebagai seorang pemasar harus bisa memilih segmentasi mana nih yang mempunyai potensial yang besar. Nah, kita lihat misalnya dari yang pertama, mengevaluasi segmentasi pasar. Ketika kita mengevaluasi segmentasi pasar yang berbeda, perusahaan akan melihat dari 3 faktor. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Nah, perusahaan awal-awalnya harus mengumpulkan dan menganalisa data tentang penjualan produk terbaru mereka. Berdasarkan segmentasi jenis dan tingkat pertumbuhan, profitabilitas, berbagai segmen yang diharapkan. Ukuran pertumbuhan ini adalah hal yang relatif. Dalam targeting, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dari 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan dari segmen pasar. Nah, dilihat dan dianalisa data-data tentang penjualan produk terbaru untuk lihat dari berbagai jenis segmen, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas. Ukuran dan pertumbuhan adalah hal yang relatif. Segmentasi terbesar dan paling cepat tumbuh itu yang dipilih. Bagi perusahaan kecil dengan keahlian dan sumber daya terbatas akan memilih segmen pasar sesuai dengan kemampuannya, tetapi tetap punya potensi untuk mendapatkan keuntungan. Kategori yang kedua dalam melakukan targeting, tahapan yang kedua untuk membuat suatu targeting pasar, daya tarik struktural segmen. Nah, perusahaan harus mempelajari faktor-faktor struktural yang mempengaruhi daya tarik jangka panjang suatu produk. Misalnya, contohnya di sini, pasar produk akan kurang menarik jika terdapat banyak pesaing yang kuat atau agresif. Nah, berarti dia harus ngapain di sini? Membuat daya tarik khusus, menonjolkan USP dari produknya, apa yang berbeda dari produk kompetitor. Ya, jadi berbeda di sini, walaupun dia bernilai negatif, tetap masih bisa kita olah menjadi sesuatu yang eksklusif ya. Misalnya ketika produk harganya lebih mahal dari kompetitornya, kita bisa cek mahalnya kenapa. Ya, barangkali bahan bakunya yang bagus, proses pengolahannya yang terbaik. Nah, itu bisa kita ambil sebagai benefit dari produk yang ada. Yang tahapan berikutnya ada tentukan tujuan serta sumber daya perusahaan. Nah, bila ukuran dan pertumbuhan dari segmentasi yang kita buat ini sudah tepat secara struktural dan berdasarkan ukuran yang diinginkan, nah maka di sini perusahaan atau pemasar itu harus menentukan tujuannya. Nah, tujuan dari pemasar ini mau sampai mana? Apakah tujuannya ini untuk mendatangkan keuntungan saja atau ingin menciptakan branding? Nah, di sini tujuan perusahaannya juga harus ditentukan. Ya, jangan sampai tidak punya target ya atau tujuan. Contoh, adanya beberapa produk yang tidak diproduksi lagi karena sumber daya atau keahlian yang dimilikinya tidak ada. Nah, berarti di sini tidak menargetkan kepada hal yang tidak ada tadi. Jadi produknya tidak ada, ya jangan dipasarkan lagi gitu ya. Atau membuat line produk baru, ya, inovasi terhadap produk yang lama. Kemudian setelah dievaluasi, pasar memutuskan segmentasi pasar, diputuskan kita akan melakukan pemasaran pada segmentasi pasar usia berapa, geografisnya di mana, kemudian psikografis yang dimiliki oleh konsumen itu apa. Kemudian kita bisa mensasar juga berdasarkan tadi behavioral, bagaimana caranya
konsumen menggunakan atau mengkonsumsi produk. Pasar sasaran atau target market terdiri dari sejumlah pembeli yang berbagi kebutuhan dan karakteristik yang sama. Ini akan dilayani oleh perusahaan. Ya, jadi target market ini bersifat luas, jadi masih bisa kita kelompok-kelompokkan lagi. Pada umumnya, target pasar ini ada 4 perbedaan. Yang pertama, pemasaran tanpa diferensiasi atau yang dikenal dengan undifferentiated marketing. Strategi pemasaran tanpa diferensiasi di sini atau dikenal juga pemasaran massal. Jadi tidak ada pembedaan segmen. Jadi semua bisa beli. Ya. Perusahaan bisa memutuskan untuk perbedaan segmentasi pasar. Mereka menargetkan seluruh pasar dalam satu penawaran. Strategi pemasaran massal ini terfokus pada kesamaan kebutuhan konsumen daripada perbedaannya. Perusahaan merancang produk dan program pemasaran yang sesuai bagi sejumlah besar pembeli. Nah, contoh dari pemasaran tanpa diferensiasi ini biasanya pemasaran dari kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan misalnya akan minum. Nah, di sini terjadilah pemasaran secara massal. Contoh-contoh produknya banyak. Contoh produknya yang paling jelas itu adalah sembako 9 bahan pokok, ya beras, minyak, kemudian gula, terus misalnya makanan-makanan instan, itu biasanya melakukan pemasaran massal. Jadi semua orang bisa butuh. Ya, semua orang juga bisa konsumsi. Lalu pembagian target market yang ketiga adalah pasar terdiferensiasi atau differentiated marketing. Pemasaran ini merupakan pemasaran tersegmentasi di mana perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar saja dengan penawaran terpisah bagi masing-masing segmen. Dengan adanya penawaran bervariasi dari suatu perusahaan, maka pasar juga menjadi lebih kuat dengan harapan menghasilkan penjualan lebih tinggi dengan posisi yang lebih kuat. Ya. Tetapi pemasaran terdiferensiasi ini punya biaya yang sangat besar, ya, karena dia punya fokus ingin memasarkan kepada khalayak mana saja. Nah, contohnya di sini pemasaran terdiferensiasi kita bisa lihat pada pemasaran sepeda motor, ya, motor-motor matic misalnya. Kita ambil contoh misalnya Honda. Di sini Honda punya banyak segmentasi pasar ketika dia punya berbagai macam produk, misalnya yang menggunakan Beats pasti akan berbeda dengan yang menggunakan PCX dari segi segmentasi. Nah, di sini yang saya maksud perbedaan marketing. Memasarkan misalnya Beat pasti berbeda dengan cara memasarkan PCX misalnya kayak gitu ya. Jadi adanya perbedaan dalam melakukan pendekatan pemasaran. Lalu yang ketiga ada pemasaran terkonsentrasi atau concentrate marketing. Strategi ini lebih cenderung kepada tadi pemasaran khusus pada segmentasi pasar khusus, dikenal dengan pemasaran ceruk atau niche marketing. Sesuai dengan pemasaran ini sesuai dengan perusahaan yang punya sumber daya terbatas. Melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan bisa mencapai posisi pasar kuat karena pengetahuan perusahaan yang besar terhadap konsumen yang khusus. Misalnya contoh, yang mana sih Bu niche marketing? Nah, niche marketing ini produk-produknya punya kemampuan khusus. Misalnya, tadi kalau kita di pemasaran terdiferensiasi kita bahas motor matic bisa digunakan semua orang, tapi pembagian besarnya beda-beda sesuai dengan tingkat pembelian. Nah, pasar terkonsentrasi misalnya mau bentuknya adalah sepeda motor. Nah, ketika seorang pedagang ingin menggunakan motornya untuk berdagang, pasti motornya akan dimodifikasi ya. Dimodifikasi di sini dibuat bisa membawa barang, bisa membawa box-box yang besar di kendaraannya, di motornya. Nah,
ketika melihat ini biasanya perusahaan, oh ini ceruk pasar nih, pasar khusus. Nah, sehingga ketika itu dia akan membuat suatu produk yang bisa digunakan oleh tadi pedagang tadi. Makanya muncullah produk-produk misalnya motor yang digunakan untuk berusaha. Misalnya kayak Jaling, ya, atau motor-motor yang ada boxnya di belakang gitu ya. Nah, tapi untuk tadi kasusnya Honda juga pernah melakukan ikut pada ceruk pasar motornya, kalau nggak salah seperti ada namanya, saya lupa ya, motor Tiger. Nanti saya cari dulu ya, nanti baru saya cus di sini. Oke, kita lanjut. Ada pemasaran mikro atau mikro marketing. Di sini praktek penghantaran produk dan program pemasaran untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Nah, biasanya mikro ini cakupan pemasarannya lokal. Di sini alih-alih memandang pelanggan dalam setiap individu, pasar mikro melihat individu pada individu itu sendiri. Jadi dia menganggap bahwa satu orang itu pasti memiliki selera yang berbeda. Pemasaran mikro mencakup pemasaran lokal dan pemasaran individual. Pemasaran yang melibatkan merek dan promosi khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Ya. Jadi produk-produk yang muncul apa? Produk-produk yang muncul misalnya tentang produk makanan, produk minuman yang nggak bisa dikirim jauh-jauh. Jadi ada masa berlakunya. Kalau misalnya dikirim jauh-jauh nanti bisa basi, bisa rusak, gitu ya. Next, kita punya diferensiasi dan positioning. Nah, diferensiasi tadi udah pernah dibahas di atas ya, tentang pemasaran terdiferensiasi. Jadi, melakukan perbedaan dalam suatu produk dengan produk kompetitor. Jadi, kita menganalisa di sini produk itu punya hal khusus itu untuk diferensiasi. Kemudian ada produk positioning. Nah, di sini kita memposisikan produk. Produk position adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen terhadap atribut pentingnya, tempat di mana ia bisa membeli. Dalam pikiran konsumen juga punya tempat khusus. Konsumen memposisikan produk dengan atau tanpa bantuan pemasar. Tetapi pemasar juga tidak ingin menyerahkan posisi penempatan produk di dalam benak pikiran konsumen itu secara sendiri. Mereka juga membuat posisi terhadap produk-produk mereka. Dalam melakukan diferensiasi dan positioning, biasanya perusahaan melakukan 3 hal, yaitu menentukan keunggulan perbedaan nilai produk, memungkinkan memberikan keunggulan kompetitif. Dalam melakukan diferensiasi dan positioning, perusahaan harus melakukan 3 hal, yaitu menentukan kumpulan perbedaan nilai-nilai produk. Nah, ini didapat dari analisa produk, kita menganalisa bahan baku, menganalisa benefit dari bahan baku. Nah, kemudian kita membuat keunggulan kompetitif dari analisa produk tadi, mana yang menjadi keunggulan kompetitif tidak dimiliki oleh kompetitor. Kemudian memilih keunggulan kompetitif yang tepat menjadi USP dan membuat positioning yang tepat bagi produk. Nah, keunggulan kompetitif itu apa sih? Keunggulan yang melebihi dari pesaing. Nah, menawarkan nilai yang lebih besar, nilai yang lebih baik, misalnya melalui harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Keunggulan kompetitif tidak bisa dibangun berdasarkan janji kosong. Ini harus didukung dengan tadi komposisi atau spesifikasi dari suatu produk. Nah, ini yang membuat atau menentukan kualitas dari produk itu atau membedakan dari produk lain dengan produk konsumen. Nah, kemudian
Dalam melakukan diferensiasi bisa dalam bentuk diferensiasi produk, ya ini menilai perbedaan secara fisik, feature, kinerja, gaya atau desain dari produk, atau misalnya berdasarkan non fisik dari konsistensi, ketahanan, keandalan atau kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari calon pelanggan. Bisa juga dengan melakukan diferensiasi pada saluran. Nah, diferensiasi ini dilihat dari saluran pemasaran yang digunakan, bagaimana kinerja salurannya, bagaimana keahlian salurannya. Jadi untuk diferensiasi saluran biasanya pemasar ini mengkhususkan gitu, akan menggunakan saluran pemasaran yang mana. Misalnya hanya mendapatkan produk hanya bisa melalui agen-agen tertentu, misalnya produk-produk seperti Jafra, Oriflame. Nah, ini kan tidak semua orang menjadi penjualnya, ya. Nanti di sini contohnya dia menggunakan diferensiasi saluran. Lalu ada diferensiasi orang. Nah, perusahaan melakukan diferensiasi dengan cara memperkerjakan atau melatih orang yang lebih baik daripada pesaing. Nah, ini muncul seperti adanya sales promotion. Nah, sales promotion di sini orang yang telah terlatih terhadap produk. Atau juga bisa juga melakukan diferensiasi citra. Nah, citra perusahaan atau merek harus mengandung manfaat dan positioning yang berbeda dari produk pesaing. Pengembangan citra yang kuat dan berbeda memerlukan aktivitas dan kerja keras. Nah, di sini perusahaan ini tidak hanya melakukan pelatihan dan pembelajaran terhadap pemasar saja, tetapi juga seluruh dari anggota atau orang yang ada dalam perusahaan. Jadi untuk menumbuhkan citra itu tidak hanya harus dilakukan oleh pemasar, tapi seluruh dari perusahaan yang menggunakan atau memproduksi produk. Nah, setelah perusahaan menemukan diferensiasi yang potensial, sudah punya keunggulan kompetitif, maka kita atau perusahaan atau pemasar bisa melakukan atau membuat yang namanya proposisi penjualan yang unik atau punya unique selling proposition atau USP yang akan dipertahankan pada mereknya. Nah, kenapa USP ini penting? Karena USP ini menjadi hal yang paling membedakan produk konsumen, produk klien dengan produk kompetitor. Nah, keunggulan kompetitif yang bisa dijadikan USP ini ada 7 kriteria. Yang pertama, penting. Ya, produk ini dinilai penting bagi pembelinya. Jadi kita memberikan, atau pemasar memberikan manfaat yang tinggi. Nah, manfaat yang tinggi ini didapat dari mana? Didapat dari komposisi atau spesifikasi produk. Nah, kita gali, ya, sebagai pemasar harus menggali apa sih manfaatnya dari penggunaan produk ini, apa sih manfaatnya dari kandungan yang ada dalam suatu produk. Nah, kemudian USP itu yang jelas karena unik berarti dia harus berbeda. Di sini tidak boleh kita punya kesamaan dengan klien. Jadi kesamaan dengan kompetitor. Jadi kita cek. Jadi tidak hanya pemasar ini tidak hanya menganalisa produk sendiri, tapi juga menganalisa produk-produk kompetitor lainnya. Jadi bisa membandingkan. Ketika kita membandingkan, kita menemukan perbedaan. Berikutnya ada bernilai tinggi. Nah, perbedaan itu harus punya nilai yang tinggi, punya nilai yang berbeda besar dengan kompetitor. Nah, perbedaan yang tadi bisa dikomunikasikan secara baik. Ya, kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh atau memberikan informasi-informasi yang dikomunikasikan kepada klien, kepada konsumen. Lalu USP tadi tidak mudah ditiru. Ya, pesaing tidak dapat meniru perbedaan itu secara mudah. Jadi kita punya hal khusus di sini ya pemasar. Lalu dapat dijangkau. Nah, jadi kalau sudah punya produk tapi sulit didapat, berarti kan menyusahkan ya. Nanti penjualannya jadi tidak mencapai target. Jadi USP tadi penentuannya keunggulan kompetitif itu harus bisa dijangkau. Nah, berarti kita di mana nih harus bergerak di bagian saluran pemasaran.
pemasaran atau place-nya ya. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif pada USP itu harus bisa menguntungkan. Jadi kalau udah keren, atasnya penting, berbeda, tapi nggak menguntungkan bagi pengguna, tidak ada kegunaannya, ya buat apa dijadikan keunggulan kompetitif. Berikutnya kita melakukan proposisi nilai atau value proposition dari suatu brand. Nah, di sini kita merangkum bauran atas manfaat penuh dari suatu merek yang sudah didiferensiasi dan dipositioningkan. Proposisi nilai merek adalah jawaban dari pertanyaan pelanggan, kenapa saya harus membeli produk ini? Ada apanya? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih pemasar tadi spesifikasi, komposisi, benefit dari komposisi, kemudian kita bisa memberikan nilai tambah terhadap produk dengan cara kita menganalisa perbandingan antara kompetitor dengan produk klien atau produk kita sendiri, sehingga kita bisa menjawab kenapa konsumen harus membeli produk ini. Ya karena produk ini punya bla 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 gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada skema tentang proposisi nilai suatu produk. Jadi kenapa harus membeli merek ini misalnya gitu ya. Dilihat dari kita lihat ya. Dilihat dari apa namanya? Indikator harga dan indikator dari manfaat dari produk. Nah, kemudian dari segi harga kita punya indikator lebih mahal, sama atau lebih murah. Sedangkan dari manfaat kita punya indikator lebih banyak, sama atau lebih sedikit. Nah, tinggal kita melihat pemasar ini punya harga berapa, manfaatnya bagaimana. Ya, kita lihat proposisi yang pertama untuk harga lebih mahal, manfaat lebih banyak. Ya, di sini positioning dengan proposisi ini memerlukan penyediaan produk yang paling berkelas dan menetapkan harga yang lebih mahal untuk menutupi biaya yang tinggi. Nah, tadi kan lebih mahal, manfaat lebih banyak. Nah, contohnya misalnya, kalau di sini contohnya ada Hotel Ritz-Carlton punya klaim kualitas yang unggul. Nah, tadi kan manfaat ya. Kualitas yang unggul, layanan prima, bergengsi, terus pembeli itu akan merasa wah gitu ketika menggunakan produk dari segi manfaat lebih banyak. Nah, ketika manfaatnya banyak, berarti dia harus menetapkan harga yang tinggi. Karena produk yang berkelas melambangkan suatu status dan gaya hidup yang tinggi. Nah, makanya ketika harga lebih mahal, manfaat lebih banyak, itu linear gitu ya, sejalan gitu ya. Yang kedua, kategorinya adalah lebih banyak manfaat untuk harga yang sama. Lebih banyak manfaat, harganya sama. Nah, di sini perusahaan akan menyerang pesaing dengan positioning lebih mahal untuk lebih banyak manfaat yang tadi. Jadi kebalikannya ya, melalui pengenalan merek dan penawaran kualitas yang sebanding, tetapi harganya lebih murah. Gitu. Jadi dia punya manfaat banyak, tapi harga nggak mahal atau harganya sama. Contoh di sini ada Mitsubishi mengeluarkan MPV baru Expander dengan proposisi nilai lebih banyak untuk sama. Melawan dari New Toyota Avanza, Mitsubishi MPV memiliki harga yang sama dengan Avanza, tapi punya fitur yang lebih banyak dan style yang gagah. Jadi harganya sama, manfaat yang diberikan lebih. Jadi kalau membeli Mitsubishi Expander, harga sama, tapi lebih keren. Lalu kategori yang ketiga, harga sama untuk manfaat lebih sedikit. Mana ada ya. Penawaran harganya sama, tapi manfaat lebih sedikit. Bisa menjadi proposisi nilai yang kuat. Semua orang menyukai penawaran yang bagus. Ya. Contohnya ketika kita berbelanja Alfamart dan Indomart. Ya. Harga sama, manfaat lebih sedikit. Ya, menawarkan berbagai macam produk berbeda yang sama dengan manfaat yang sedikit, sama aja gitu. Cuman biasanya ini
berdasarkan kejadian atau occasion. Jadi membelinya ketemunya mana dulu nih? Ketemunya Alfamart dulu atau Indomaret dulu. Jadi harga sama, manfaatnya sedikit. Ya. Berikutnya lebih murah untuk manfaat yang sedikit. Biasanya konsumen cukup senang jika mendapatkan produk yang punya manfaat sedikit tapi harganya murah. Jadi yang penting murah nih intinya ya. Contohnya ada misalnya hotel Pop. Pernah dengar? Menawarkan penginapan modern dengan harga murah. Nah, tapi hotel ini hanya menyediakan tempat menginap sederhana, namun modern. Tidak membiayai konsumen dengan biaya makanan dan biaya layanan laundry. Ya, jadi hanya untuk biaya menginap saja. Jadi cuma untuk tempat singgah, ya, tidak untuk melakukan kegiatan yang lebih. Lalu ada kategori kelima, lebih murah untuk lebih banyak manfaat. Nah, ini yang banyak dicari oleh konsumen ya. Harga murah tapi manfaatnya banyak. Di sini perusahaan melakukan proposisi nilai lebih murah untuk lebih banyak manfaat karena dalam waktu singkat ini bisa memperkuat brand. Ya, namun cenderung perusahaan mempertahankan posisi yang berat ya. Biasanya perusahaan akan merugi di sini. Nah, siapa yang melakukan proposisi nilai seperti ini? Biasanya itu hypermart besar. Hypermart itu bukan hypermart dalam arti brand ya, tapi pasar supermarket ya, supermarket itu hypermart. Di sini saling melakukan banyak promo biar orang itu mau, konsumen itu mau berbelanja di tempatnya mereka. Jadi banyak perang harga di sini ya. Contohnya di sini kayak ada Giant ya sebelum dia tutup. Kemudian misalnya ada Transmart, Carrefour kayak gitu ya. Memberikan penawaran harga murah pada produk yang dijual. Oke, itu untuk proposisi nilai. Kemudian saya masuk ke pernyataan positioning. Positioning perusahaan dan merek harus dirangkum dalam suatu pernyataan ya, atau positioning statement. Nah, ini yang selalu mahasiswa itu bingung ya bikin positioning statement. Pernyataan positioning harus mengikuti pola atau bentuk, misalnya kepada siapa segmentasi diberikan, kemudian plus brand, plus konsep, serta menunjukkan perbedaan. Contoh misalnya, kepada para profesional yang sibuk dan dinamis, BlackBerry adalah solusi dari konektivitas nirkabel yang memungkinkan tetap terhubung dengan orang dan memudahkan serta dapat diandalkan. Kepada profesional yang sibuk dan dinamis itu segmentasi yang dan kebutuhan dari sasaran. Brandnya, masukkan brandnya, misalnya di sini contohnya BlackBerry adalah plus apa nih konsepnya? Konsep dari BlackBerry, oh dia punya konektivitas nirkabel bla bla bla. Kemudian berikan apa pembedanya? Oh dia di sini bisa memudahkan penggunanya. Ya, silakan bikin pernyataan positioning yang berdasarkan pola ini. Atau contoh kedua. Di sini ada kepada konsumen muda yang suka minuman ringan. Konsumen muda segmen ya, kebutuhan pasar suka minuman ringan. Dan tidak punya banyak waktu untuk tidur. Ya, itu untuk kebutuhan sasaran. Plus kita masukkan merek Mountain Dew brand adalah kita sebutkan apa nih positioningnya, minuman ringan kategorinya ya, minuman ringan yang memberikan energi lebih banyak daripada merek lain karena Mountain Dew memiliki kandungan bla 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 bla. Kita masukkan tadi pembedanya. Gitu. Nah, itu dia tadi dari melakukan positioning. Jadi jangan bingung bikin positioning. Positioning itu ada polanya, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, baik. Itu tadi dia materi pertemuan 4 marketing and brand. Nah, kita mulai dari belajar tentang segmentasi pasar, ada
penetapan target pasar, positioning, diferensiasi, proposisi value. Nah, itu kita pelajari barusan. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu pemahaman teman-teman Advar dalam mempelajari segmentasi hingga positioning. Jika ada pertanyaan terhadap materi, kalian bisa diskusikan dengan dosen pengajar di kelas. Oke, itu dari saya. Ya, semangat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sampai ketemu di video pembelajaran marketing and brand berikutnya. Salam, saya Dina Andiana, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.